lagi dengan saya Aziz Coding. Di sini saya akan mencoba membuat tutorial instalasi ketika kita mengcopy project dari GitHub. Nah, kita di sini sudah mempersiapkan requirement-nya. Pertama kita harus punya servernya dulu, yaitu kita menggunakan Laragon di sini. Nah, di sini Laragonnya itu versi 6. Jadi udah tak siapkan di drive, nanti silahkan aja di download. Semuanya ini udah tak upload ke drive. Nah, di sini kita harus install dulu. Ini karena Windows kosong, yang masih benar-benar kosong. Oke, kita langsung next aja ini. Oke, nah ini udah finish semuanya. Jadi untuk Laragon, karena kita versinya 6 ya, versi 6 itu masih terbatas hanya pada 8.1 versi PHP-nya. Jadi di sini kita perlu menambahkan sendiri PHP yang versi 8.3, karena di sini yang aplikasi yang akan kita copy itu adalah Laravel 12, dimana requirement-nya itu harus minimal 8.2 ke atas. Nah, jadi kita nanti pakai 8.3. Oke. Nah, sebelum itu kita juga harus punya Composer. Nah, Composer ini syaratnya harus sudah install PHP. Nah, karena di sini kita belum punya arsip atau WinRAR, kita harus download dulu WinRAR. Ini WinRAR, silahkan download sendiri, ini gratis di websitenya. Coba tak kasih dari sini aja, lama nanti. Nah, ini. Oke, jangan Windows 11 nya nggak usah diperhatikan ya, perhatikan aja yang di Windows 10. Ya sih, Windows 11 itu komputer saya yang beneran, kalau yang Windows 10 ini virtual, seakan-akan saya yang baru install beneran gitu. Oke, nah kalau udah di sini kita bisa melihat PHP-nya, logonya udah berganti menjadi WinRAR, lalu HTTP-nya udah berganti juga menjadi WinRAR. Di sini kita harus ekstrak to PHP. Oke, kita tunggu HTTP-nya juga diekstrak. Jadi nanti ada dua folder yang nanti kita akan letakkan di Laragon. Ya, kita buka Laragon sambil nunggu ini selesai. Nah, di sini tertulis PHP 8.1. Ini 8.1 itu maksimal kayaknya masih di Laravel 10. Jadi nanti kalau kita menjalankan Laravel 12, kemungkinan ada bug yang akan muncul. Oke, kita harus sesuaikan PHP-nya. Nah, ini kita di sini bisa mengganti tempat PHP-nya. Syaratnya yaitu kita harus download ini dulu. Oke, ini belum selesai ya. Oke, kita tunggu aja yang udah selesai, yang Apache. Ya, yang Apache udah selesai. Nah, ini Apache itu untuk servernya ya. Untuk servernya kita juga harus update. Jadi ini langsung aja di Ctrl X lalu taruh di depan. Jadi yang akan kita pasang itu yang Apache 24. Oke. Kita di sini langsung aja ke root. Ini tempat dimana projectnya akan terinstall. Tapi kita mundur satu langkah di Laragon lalu ke bin. Nah, di sini kita cari Apache. Nah, di sini udah ada Apache, tidak usah dihapus. Langsung aja di copy yang tadi, di copy ya.
lalu dipaste di sini. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Yang PHP kayaknya masih lama. Oke, sudah. Jadi nanti kalau kita cek di sini Apache-nya itu ada 2. Nah, ini silakan dipilih yang Apache 24. Nanti dia akan berganti menjadi Apache 24. Nah, ini jangan sampai error ya. Nanti kalau muncul error, jadi ada instalasi atau yang salah. Jadi diperhatikan aja ketika habis diekstrak, yang di copy yang atau di cut itu yang Apache 24 gitu ya, bukan yang ininya. Oke, kita tunggu yang PHP. Untuk projectnya ada di GitHub ya, jadi projectnya nanti ada di GitHub, silahkan aja dicari GitHub Aziz 552. Ini di repository saya udah public, jadi siapapun bisa melihat, dan misalkan butuh aplikasi lain bisa langsung di bisa coba cek repository saya, misalkan ada yang cocok silahkan aja, boleh dipakai. Atau mau menghubungi saya bisa ke Aziz Coding, ini ada kontak saya. Oke, nah ini aplikasinya ya, ini katalog. Atau misalkan kalian butuh aplikasi berbeda-beda silahkan cari aja, tapi ini masih sederhana semua. Misalkan mau yang lebih silahkan kontak ke saya. Oke, nah ini katalog. Jadi nanti database juga dari sini semuanya ya. Jadi kalau database di Laravel itu tinggal migrate saja, tidak perlu import ya. Jadi tinggal ngatur aja di environmentnya. Oke, di sini langsung aja saya copy aja, lebih cepat kalau di copy daripada download zip, tergantung internetnya. Ini kita tunggu dulu, masih lama. Oke. Oke, sambil nunggu daripada diam ya, kita bahas yang codingannya aja. Jadi di codingan ini untuk database-nya ngaturnya di mana, di database ini ya. Jadi di sini udah ada namanya migration. Di situ isinya adalah list tabel-tabelnya apa aja. Dimuncul di situ semua. Apa ini? Oh, bentar. Oke, kayaknya ada error. Kita ekstrak dari sini aja. Kita hapus.
Oke, kita ekstrak lagi dari sini aja. WinRAR ekstrak tuh. Nah, lebih cepat dari sini ternyata. Oke. Nah, oke ya, di situ PHP-nya udah muncul. Nah, ini saya lanjut sebentar. Ini list tabel-tabelnya. Jadi kakaknya tidak perlu untuk menginstal manual, cukup aja PHP Artisan Migrate. Tutorialnya di video sebelumnya sebenarnya. Tapi di sini saya coba tambahkan lagi, kita ulangi lagi sampai bisa running aplikasinya. Nah, untuk akunnya yang pertama, akun yang bawaan itu ada di Seeder. Passwordnya adalah untuk emailnya admin@gmail.com, lalu passwordnya 1 sampai 8. Ini role-nya admin, ini bawaan. Oke, di sini PHP-nya udah terekspor untuk PHP-nya. Jadi yang kita cut adalah yang di dalam sini. Oke, kita cut, taruh di rootnya di bin tadi, kita cari yang PHP. Nah, di sini kita paste. Nah, ini kita tunggu lagi. Oke, kita lanjut pembahasan yang ini. Jadi di sini seedernya untuk akun pertama, jadi tidak perlu registrasi untuk pertama. Lalu nanti untuk siapa namanya yang bertugas di situ itu bisa dibuatkan sama admin. Tapi kalau untuk pembeli, kemarin itu saya buatnya bisa daftar sendiri, tapi nanti harus di approve sama admin terlebih dahulu. Karena kan gitu, setahu saya progresnya LKPP harus approve itu, tapi tak buat sederhana. Nah, untuk codingannya, jadi ada di database lalu di controller. Jadi kakaknya harus paham tentang MVC. Kalau mau install Laravel harus paham tentang MVC. MVC itu apa? MVC itu adalah konsep framework yang banyak sekali digunakan. Nah, coba gambar aja. Pastinya kakaknya udah pernah sih ini. Jadi kalau di framework kita udah masuk ke framework, itu ada namanya view controller model. Nah, model ini yang bertugas terhubung dengan database. Lalu data dari model ini biasanya masuk ke controller. Dari controller dikirimkan dalam bentuk format array atau enggak JSON, lalu dikirimkan ke view gitu. Nah, kalau di Laravel itu tempatnya controller pertama. Controller itu ada di app, HTTP, lalu controller. Nah, di sini udah ada beberapa controller. Jadi logikanya itu masuknya ada di controller sini. Bagaimana mengambil datanya, bagaimana data itu dipanggil, itu ada di sini. Lalu selanjutnya ada model. Model itu ada di database. Di database oh bukan. Sama di app ini langsung ada model. Nah, di model ini fungsinya adalah untuk terhubung dengan database. Jadi di sini listnya misalkan berkas penjual. Nah, jadi di berkas penjual ini ada name, ada file, user ID, status, keterangan. Nah, ini untuk relasinya has many. Jadi kakak juga harus paham database relation gitu. Nah, untuk tadi kan ada model, view, model, controller, lalu yang terakhir ada view. Nah, view ini tempatnya agak beda. Tadi kan kalau model dan controller itu ada di satu folder app, tapi kalau untuk view itu ada di resource. Di resource itu ada views. Nanti kalau pakai Visual Studio Code lebih enak. Oke. Nah, di situ ada admin, out, sama landing. Jadi landing ini halaman depan, tapi kalau admin itu halaman yang untuk mengatur semuanya, halaman dashboard kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Nanti bisa dicek sendiri. Oke. Apakah sudah selesai? Belum ya? Oke, kita tunggu aja. Ini soalnya tak sharing, jadi harus nunggu. Coba tak cek. Coba ini coba tak sharing coba. Ini nggak usah diikuti yang ini. Ini karena saya pakai satu komputer yang sama.
ini jangan diikuti ya. Ini saya biar mempercepat. Nah, ini udah on ya ini. Oke, off. Oke, ini IP nya berapa ya? Oke. Nah, untuk melihat IP seperti ini 101. Coba tes 168.1. Bisa nggak ya? Kalau nggak bisa ya udah kita tunggu aja. Ini tinggal sedikit kok. Oh bisa, oke sip. Jadi coba tak kopikan dari sini aja. Yang ini tak stop dulu biar cepet ya. Ini harusnya dari sini langsung bisa. Kita hapus dulu. Ini saya kopikan dari tempat yang tadi, apa namanya, APK 83, saya paste di sini. Ini nanti nyambung ke tempat saya. Oh sama aja loh ternyata. Lebih cepat. Oke, kita tunggu. Oke, ini proses agak lama jadi karena beda ini ya, beda komputer. Harusnya kalau satu komputer sih cepet. Oke, ini udah PHP-nya. Kita tinggal ganti aja di foldernya ya, di Laragonia foldernya. Oke, di Laragonia di sini PHP-nya tinggal dipilih yang 8.321. Oke, tidak ada error ya. Oke, nah sekarang kita harus aktifkan extensionnya si menu index out of range. Bentar. Oke, ini ada kayak error. Oke.
kita start dulu. Coba kita start. Kalau tidak ada error, jadi harusnya aman. Oke, kita tunggu sampai ada muncul 2 port di sini. Oh, ini error. Bentar. Error apa ini? Kita stop dulu. Oh iya, oke, saya tahu. Bentar. Di sini, nah kan. Jadi harusnya itu PHP ini ada di luar. Jadi ini kita keluarkan aja. Ini kita stop dulu. Jadi kayak gini. Jadi harusnya filenya itu yang paling terakhir, ya. Oke, PHP. Nah, kok cuma ini? Oke. Kita keluarkan ini. Kita pastekan di sini. Oke, nah seperti itu. Terus kita coba start lagi. Semoga saja tidak merah. Aman ya. Oke. Nah, di sini udah aman. Terus kita coba cek di Apache-nya. Pastikan bentar. Ah, 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 ah. Oke, coba cek yang Apache. Oh, yang mati semuanya sini. Tapi kita coba cek. Apache is not running, no neutral. Kita coba cek lagi. Ini. Oke. Kita cek di sini service Apache cannot start karena di sini wrapper PHP CGSE cannot access. Oh, ntar kita coba. Kayaknya ada korup soal copy paste tadi. Ntar ya. Coba saya cek di sini aja, di komputer utama, di APK-nya. Oh, bentar. Ini karena kayaknya korup. Aku coba dari ini aja. Ini soalnya ukurannya, nah kan cuma 19. Kayaknya downloadan saya itu belum belum full. Nah, oke, kita pakai yang 8. Kita download lagi aja ya. Jadi downloadnya ada di PHP download. Bisa langsung ke sini aja, lalu pilih yang, kalau 8.4 itu terlalu baru, takutnya nanti menghadapi bug. Jadi ini 19 MB, bener gak? Bentar. Oke, coba kita pakai 8.4 aja. Soalnya biasanya 8.4 bisa jalan. Harusnya bisa sih. Dulu saya juga pernah pakai 8.3. Mungkin Apache-nya yang terlalu baru jadi nggak sinkron. Soalnya harus sinkron antara Apache dan ini. Oke. Nanti juga saya upload. Coba saya ekstrak dulu. Ekstraknya langsung. Bentar. Nah, ini kan filenya ada banyak, ada PHP-nya. Jadi kayaknya tadi salah download sih. Harusnya ada ininya loh. Yang penting itu. Jadi kayaknya salah download. Oke, nggak apa-apa. Ini langsung aja saya cut, saya copy, lalu saya paste di sini. Nah, ini kan cepat kan? Iya, ini salah download kayaknya. Oke, kita langsung ke sini. Di sini udah muncul harusnya di bagian PHP. Nah, ini 8.4 ya. Nanti juga saya upload ke drive. Coba saya upload dulu. Upload file. Ya. Oke, jadi di sini 8.4 kita ubah di Laragon-nya, PHP-nya versi 8.4. Udah, terus coba kita stop, lalu start.
Oke, nah ini udah jalan. Nah, kalau ada notif seperti ini langsung aja allow ya. Langsung aja allow. Loh, cek Apache log. Oke. Ah, Apache log. Oke. Yang jam 7.24.21. Oh, tidak kompatibel malah. Padahal yang punya saya udah ini. Bentar, saya mungkin ada yang salah lagi. Enggak sih, saya udah bener. Punya saya sama kok, 8. Oke, Apache 17 sama kok. Bentar, anomali ini. Oke, masih error. Kita coba ganti juga yang Apache nya. Coba coba saya cek error log lagi. Oh iya kayaknya. Oh ini unclean shutdown of previous Apache run. Oke. Jadi dia masih mendeteksi yang tadi. Kalau kayak gitu silahkan di restart aja. Coba kita restart dulu, apakah berhasil nanti. Oke, nah ini udah nyala lagi ya. Kita langsung ke Laragon ya. Oke, coba kita start. Dia sebenarnya auto start sih. Nah, oh masih error. Oke, coba ke Apache error log. Ya masih unclean. Coba kita ganti lagi itunya, apa namanya, hasilnya Apache ini. Kan ini tadi hasil ekstrakan dari sini. Kita coba hapus dulu aja. Lalu di sini langsung kita ekstrak. Bentar, yes to all. Oke, mungkin ada yang salah. Terus coba kita, biasanya saya gini sih, bukan saya copy semuanya. Nah, kayak gini. Oke, baru ininya itu saya copy. Oke, saya paste di sini aja, nanti kita pindah. Oke. Oke, kita cek di, oh ya udah di sini aja lebih gampang. Root Laragon bin tadi di PHP. Nah, ini harusnya ngekstraknya langsung di Apache aja. Nah, oke. Ya, udah. Yang Apache biarin aja. Oke, di sini kita stop dulu ke menu Apache, terus yang pilih yang HTTPD. Sebenarnya namanya nggak ngaruh sih, namanya nggak ngaruh, tapi karena tadi kayaknya error, makanya tak gitu kan. Oke, ini apa sih? Oke, jadi kalau saya copy paste ke ChatGPT, pesan kesalahannya itu karena
FC runtime 140 DLL yang ada di sistem kamu itu tidak kompatibel. Artinya di sini cara mengatasinya itu disuruh update Visual C++ redistribute tabel. Nah, di sini maksudnya apa? Karena di sini tadi sebenarnya Laragon udah nggak masalah, Laragon udah bisa, cuma karena ini Windows bener-bener masih kosong, ini masih belum bisa digunakan karena drivernya itu belum lengkap. Oke. Nah, kalau misalkan menemui hal yang kayak gini, bisa coba download driver booster. Coba ya. Ini akan saya buat tutorial yang full tanpa cut. Driver booster, tapi ini nanti prosesnya agak lama, jadi pas waktu proses downloadnya akan saya skip. Nah, ini proses download drivernya. Kalau download ini cepet, kalau ini tergantung internet masing-masing. Jadi driver booster itu untuk download driver. Driver itu kan untuk komunikasi dengan software maupun ke hardware. Jadi kalau drivernya nggak lengkap atau nggak update, dia juga nggak bisa jalan. Oke. Soalnya ini benar-benar Windows baru saya install tadi. Oke. Kita tunggu aja di download biasanya. Nah, ini kita install, tapi ya kita installnya harus hati-hati karena dia biasanya disuruh install file-file yang tidak penting. Yang penting kita nggak setuju, dia nggak akan install. Tapi kalau kita langsung yes ya biasanya dia install kayak gini. Ini nggak perlu di checklist ya, langsung aja ke custom install dulu. Kita nggak perlu ini lalu baru install. Nah, ini kita nggak perlu install aplikasi bawaan dia, jadi kita decline aja. Ini kita tunggu. Jadi jangan accept saja kalau install, pastikan dibaca, ya kan? Dia tetap bisa install, cuma dia nggak bisa install aplikasi yang tambahan karena nggak penting. Kita perlunya hanya ini aja. Oke, ini no thanks, lalu langsung scan no. Nah, ini langsung close saja, nggak penting. Nah, ini yang penting. Nah, ini nanti akan saya skip prosesnya karena lama ini, nanti downloadnya filenya agak banyak. Nah, ini kita coba cek. Nah, di sini nanti biasanya mudah muncul yang perlu diupdate. Coba kita update no. Tapi kalau belum bisa ya ada yang perlu kita cari secara manual. Oke. Tapi kalau dari sini kita lihat nggak ada yang kata-katanya adalah Microsoft Visual Redistribute. Oke, kita coba download ini aja secara manual. fcredis.exe. Kita coba download aja secara manual juga. Jadi setelah install kita harus restart komputer ya, harus restart komputer lalu buka kembali Laragon. Oke, di sini udah kita restart. Terus hasil downloadan ya, saya coba copy taruh di tadi aja yang di APK tadi. Nah,
nanti tak upload juga itu ke Drive kalau misalkan ini berhasil. Ntar ini saya install dulu Redisnya. Nah ini yang biasanya bentar. Let's continue to configure remove version. Oke, kita harus uninstall dulu. Bentar. Apakah karena driver booster udah install atau tidak? Coba kita remove aja. Kita cari di sini. Misalkan nggak cocok itu memang kayak gini. Nah ini. Ini udah sampai 2022. Tadi cuma 2019. Harusnya ini udah bisa, tapi karena kita nggak ngecek tadi awalnya sebelum driver booster itu ada atau belum, kita nggak ngecek, jadi kita reboot aja dulu. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau belum kita coba cari yang terbaru. Kita coba sambil nunggu restartnya, kita coba browsing lagi reader terbaru. Oke, ini ukurannya sama. Ukurannya beda ya, ini 5 MB, ini 2 MB. Oke, ini coba kita cek dulu, kita jalankan bisa atau tidak. Ini kan auto ya. Oke, kita start. Tunggu beberapa saat apakah dia ada error. Oke, dia masih error, jadi permasalahannya ada di tadi VCC nya. Oke, kita tadi udah download dari webnya official Microsoft. Di sini apakah bisa? Nanti kalau nggak bisa coba saya utak-utak dulu, soalnya saya biasanya langsung bawaan bisa. Oke, kita coba kembali. Oke, kita coba kembali ke Windows 10 nya. Itu 92.168.101.107. Nah, kita coba install, ini bisa nggak ya? Ini sama 2022, versinya sama nggak ya? Atau coba kita install aja. Oke, ini setup successful, kita restart. Harusnya kalau Windowsnya bukan virtual kayaknya bisa sih ini, soalnya ini virtual, mungkin ada bug di situ. Oke, ini udah nyala lagi. Kita tunggu dia, Laragonnya biasanya auto start. Nah ini, kita coba running, semoga saja bisa. Oke, ini nggak ada error kayaknya. Coba kita akses di web. Oke, ini Laragonnya udah jalan. Oke ya, jadi masalahnya itu. Oke, coba saya upload tadi VC nya
misalkan di komputer kakaknya nggak bisa, jadi harusnya dengan install itu udah bisa. APK ya, jadi yang ada satunya. Oke, apa ini, stuck not responding. Oke, ini udah upload. Oke, kita lanjut lagi dari sini. Kita buka. Oh iya, instalasinya belum selesai ya, karena masih ada satu lagi yang perlu kita install, yaitu Composer. Composer ini fungsinya untuk install plugin-plugin yang ada di Laravel. Oke, Composer kita harus install. Oke, kita run. Nanti juga perlu restart sih. Install for all user, lalu yes. Ini pilih yang tidak di checklist, next. Lalu PHP-nya. Nah, kenapa kok PHP perlu diinstal dulu? Ya karena ini kita harus memasukkan PHP-nya. Nah, PHP-nya ada di Laragon, bin, lalu PHP. Karena di sini punya 3 versi, kita pakai yang kita pakai yaitu 8.4. Lalu ke PHP, open. Oke, terus klik add this to your path. Oke, next. Lalu ini proxy-nya kosongin aja, install. Kita tunggu sampai selesai. Oh iya, kelupaan tadi, PHP-nya ini extension-nya harus mengaktifkan ini diklik ya, zip-nya harus diaktifkan. Terus apa lagi ya, crawl-nya udah, itu sih yang penting. MB string udah, MySQL udah, OpenSSL udah, PDO MySQL udah. Jadi itu tambahannya, zip-nya saja. Soalnya nanti downloadnya berbentuk zip, dia harus punya extension zip. Oke, ini udah. Nah, ini harusnya disarankan untuk merestart, tapi kita nggak perlu restart pun nggak masalah sebenarnya. Kita untuk mengetesnya apakah Composer udah berjalan, itu ke cmd lalu Composer. Nah, tandanya kalau udah bisa jalan itu muncul tulisan Composer. Oke, kalau sudah, di sini kita tinggal buka tadi GitHub saya. Di sini yang e-katalog. Ini lebih cepat kalau pakai Chrome ya. Kalau pakai apa namanya, Edge emang gini sih mod. Oke, ke repository saya. Ini ada banyak repo saya ya. Lumayan lah untuk programmer masih awal-awal. Saya masih awal-awal belajar coding. Oke. Nih, jadi ke kode ya. Ke kode baru clone. Terus kita ke Laragon lagi, lalu ke root. Nah, kita harus nge-clone-nya itu nggak harus di sini sih, tapi lebih baik di sini biar si Laragon mendeteksi. Kita open, ada cmd ya di sini, terminal ya. Oh, nggak bisa. Oke, kita harus dari sini cmd cd ke c dulu. Oh, cd titik 2 cd titik 2 cd Laragon cd www, lalu baru git. Oh iya, kita belum install git ya. Oke, kita coba download git bash, jadi biar bisa mendeteksi perintah-perintah dari git. Kita harus punya git bash. Kalau untuk ngeklon akunnya nggak terdaftar pun nggak masalah, yang penting komen-komennya atau git bash ini udah terinstall. Oke, untuk git bash nya saya belum menambahkan ke itu ya, silahkan download sendiri aja untuk git bash nya. Oh bentar, kok kayak gini, harusnya langsung download. Oh ini Windows.
Nah, ini harusnya seperti ini. Kita pakai yang standalone aja biar lebih stabil. Takutnya kalau yang portable nanti pada saat memakainya harus install lagi seperti itu. Ini kita tunggu. Lama banget 67 MB. Oke, coba saya dari sini aja. Guys, kayaknya saya udah punya deh. Coba saya cari dulu. Gitbase. Gitbase. Kok tidak ada program? Oke, kita coba dari sini aja. Gitbase. Oh, ini internet saya yang lagi lemot kayaknya. Download. Tulisannya git ya. Harusnya sudah punya. Mana ya program? Biasanya saya taruh di program. Nah, mungkin di sini. Bentar. Oke. Oh, ini ada. Nah, ini maksud saya. Copy lalu paste di sini. Oh, ini udah selesai. Ya udah. Kita open file. Oke, saya upload dulu ke browser ya, ke drive lagi. Oh, tadi kenapa lemot karena bareng dengan ini. Git. Nah, oke. Git ini fungsinya untuk itu biar function kayak git clone, git push itu bisa jalan. Dan installnya next aja kalau ini. Oke, ini finish ya. Ini cancel karena tadi dia double. Nah, ini misalkan kita coba cek git. Ini belum bisa, harus di close dulu. CMD nya harus di close dulu. Terus kita ke sini coba git. Nah, ini udah bisa ya, beda kan dengan tadi. Ini udah bisa.
Lalu kita coba mundur lagi ke Laragon www. Oke, di sini kita git clone. Nah, ini linknya ya, jadi kayak gini, git clone. Nah, ini juga perlu internet, jadi pastikan internetnya normal, tidak putus. Nanti takutnya juga korup ya. Ini kita tunggu sampai 100%. Ini karena barengan dengan ini ya, jadi dia agak lemot internet saya. Oke, ini udah, harusnya ini jalan. Coba saya ulangi lagi ya. Ini karena udah ngeklon, itu pasti di sini muncul ya. Ini saya Ctrl C. Oke. Saya Ctrl C lagi. Ini hilang. Terus git clone. Jadi kalau saran saya fokus untuk ngeklon dulu baru download lainnya, atau download dulu semua filenya, file installernya, baru clone ini. Nah, ini udah selesai. Muncul di sini e-katalog. Lalu kita di sini copy dulu env-nya. Oke. Karena di sini saya nggak pakai VS Code. Sebenarnya kalau pakai VS Code lebih mudah. Ini di sini env-nya langsung aja di copy lalu paste di sini. Ya, oke. Nah, kayak gini. Jadi filenya menjadi environment file. Nah, di sini terus kita edit menggunakan Notepad++ yang ada aja ini. Nah, di sini DB connection-nya diganti menjadi MySQL. Lalu pagar-pagarnya atau komentar-komentarnya dihapus. Untuk database namanya kita ganti jadi e-katalog. Udah, lalu di save. Pastikan udah biru. Ini kalau pakai Notepad++. Sudah. Nah, di sini kan, di sini ya. Di sini fk-nya masih kosong, kita harus mengisinya, tapi mengisinya menggunakan perintah. Oke, kita kembali ke cmd, kita ke cd e-katalog. Lalu di sini kita lakukan php. Sebelum php kita harus composer app install. Nah, ini fungsinya. Untuk composer itu untuk install beberapa vendor-vendor yang ada di Laravel. Ini banyak sekali dan internet harus lancar. Dia soalnya masih download. Nah, ini proses install. Ini jangan sampai ada yang terstop. Jadi harus sampai nanti selesai. Ada tulisannya done biasanya.
Oke, nah ini contohnya ketika sudah selesai itu ada tulisan done di situ ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita baru masuk ke env-nya tadi. Di env ini sebenarnya boleh ini setelah Composer update atau install tadi, selanjutnya kita baru ke env. Nah, ini kita harus install ini dulu, PHP Artisan key generate. Oke, generate itu untuk mengambilkan ini yes. Nah, di key-nya udah muncul ya, udah muncul. Lalu setelah generate key, untuk database-nya kita langsungkan PHP Artisan migrate strip seed. Jadi untuk usernya biar ikut langsung. Nah, ini ada pertanyaan, apakah kamu mau dibuatkan? Yes. Oke, sudah. Nah, ini infonya udah sending. Baru setelah itu kita kan ada file-file yang diupload. Kalau ada file-file yang diupload, itu kita harus PHP Artisan storage link. Ini udah. Kalau sudah seperti ini, di Laragon biasanya di www, misalnya kita installnya di www ya, foldernya ada di www, itu muncul di sini. Kita coba jalankan. Nanti kalau masih ada error, jadi ada yang kurang. Nah, ini udah bisa jalan. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ini masih kosong. Jadi kalau masih kosong, tampilannya seperti ini. Lalu bisa login. Untuk registernya silahkan diklik yang sini. Untuk login pakai yang ini. Ini bisa pakai ini apa, email atau email ya, admin@gmail.com. Passwordnya 1 sampai dengan 8. Oke, submit. Nah, ini adalah tampilan dari halaman adminnya. Nah, ini dashboardnya masih belum ya. Nanti silahkan kakaknya request dashboardnya mau apa aja yang di sini. Nah, terus untuk profilnya ada di sini. Lalu vendornya ini masih ada beberapa yang belum bisa tak jalankan karena saya nunggu feedback dari kakaknya biar apa aja yang perlu saya benahi. Saya nunggu itu. Oke. Nah, terus ini produk. Nah, itu. Jadi misalkan produknya ini yang upload harusnya hanya si penyedia ya, vendor ya. Ini admin tapi juga masih bisa muncul. Nanti kalau misalkan mau tidak dimunculkan juga bisa. Seperti itu sampai selesai. Untuk penggunaan aplikasinya ada di part 1 dan 2. Ini fokus untuk instalasinya aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.